Pada abad ke-15, ketika pengaruh Islam mulai tumbuh di pesisir utara Jawa, muncul seorang ulama besar yang kelak menjadi pusat pendidikan dan kaderisasi dakwah di tanah Jawa. Dialah Raden Rahmat, yang dikenal sebagai Sunan Ampel, tokoh kedua dalam sejarah Wali Songo dan guru bagi banyak wali generasi berikutnya. Sunan Ampel lahir sekitar tahun 1401. Ia adalah putra dari pasangan ulama asing dan bangsawan lokal yang membuatnya tumbuh dalam dua tradisi sekaligus, keilmuan Islam dan budaya Jawa. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, tenang, dan memiliki kedalaman spiritual yang kuat. Ia datang ke Jawa pada masa ketika dakwah Islam yang dirintis oleh gurunya, Maulana Malik Ibrahim, mulai berakar di masyarakat pesisir. Melanjutkan misi tersebut, Sunan Ampel memilih Surabaya sebagai pusat kegiatannya, tepatnya di daerah Ampel Denta, yang saat itu merupakan kawasan pelabuhan ramai dan multikultural. Di tempat inilah Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Jawa. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pembinaan moral, sosial, dan kepemimpinan. Para murid datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu, dan banyak di antara mereka kelak menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Di antara murid-muridnya terdapat nama-nama besar Wali Songo, seperti Mahdum Ibrahim, Raden Kasim, dan Raden Paku. Karena itu, Sunan Ampel sering disebut sebagai guru para wali, sosok yang membentuk arah dakwah Islam di Jawa melalui pendidikan. Metode dakwah Sunan Ampel menekankan pembentukan akhlak dan tauhid yang kuat. Ia mengajarkan prinsip moral yang dikenal dalam tradisi Jawa sebagai mohlimo, 5 larangan utama, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak menggunakan narkotika. Ajaran ini mudah dipahami masyarakat karena disampaikan dalam bahasa dan nilai lokal. Selain sebagai pendidik, Sunan Ampel juga memiliki peran sosial dan politik. Ia hidup pada masa menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, ketika struktur kekuasaan lama mulai melemah dan pusat-pusat Islam di pesisir berkembang. Banyak bangsawan dan elit Jawa yang datang kepadanya untuk belajar Islam, termasuk tokoh-tokoh yang kemudian berperan dalam lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa.